Halo teman-teman, selamat datang, selamat beraktivitas, memulai minggu baru. Jadi kali ini saya akan bicara tentang topik yang spesifik lagi teman-teman, yaitu bila teman-teman mempunyai polip tapi dalam posisi hamil ya. Jadi misalkan Anda punya cervical polyp atau endocervic polyp tapi dalam kondisi kehamilan. Jadi sebelumnya di video yang ini saya pernah cerita tentang polip, tentang keputihannya, gejalanya, mesti diapain, gimana terbentuknya gitu ya. Teman-teman bisa lihat awalnya di situ. Kebetulan ada yang nanya dan memang ini spesifik. Saya ini nggak ada di YouTube lainnya. Jadi penanganannya pun sebenarnya cukup abu-abu. Jadi sebelum saya masuk ke topik, saya ingin cerita dulu sedikit ya teman-teman ya. Polip itu sebenarnya ada dua macam kan. Polip yang nempelnya di mulut rahim atau polip yang nempelnya di dalam mulut rahim tapi masuk sedikit, endocervical kita bilang. Jadi panjang tuh mulut rahim itu sekitar 3-4 cm gitu ya. Nah disitulah masuknya di dalam, bukan di depan. Lalu ada satu lagi yang di dalam, dari dalam gitu kan ya, polip keluar bertangkai. Jadi memang meskipun angin ya. Jadi sebenarnya polip ini cukup bisa jadi permasalah gitu ya teman-teman ya. Karena kita tahu kalau misalkan polip yang ada pada kehamilan itu tuh wanita hamil tuh biasa concernnya itu gejalanya pertama memang ada flek-flek, bisa ada keputihan. Lalu yang menjadi masalah apabila terjadi infeksi itu akan bisa menginfeksi ke janin gitu kan ya, bisa ke dalam. Jadi di sini posisi ancaman keguguran itu ataupun kelahiran prematur cukup tinggi. Nah ini permasalahannya. Nah lalu kalau polip ini ketemunya di mulut rahim, saya rasa gampang ya. Di mulut rahim kita bisa potong langsung. Cuma permasalahannya bagaimana kalau misalkan ini bertangkai, ada tangkainya, panjang ke dalam. Kita nggak tahu akar di mana, gitu kan? Itu dengan ultrasound kita bisa harus ngelihat dengan Doppler itu akarnya itu kemana gitu. Apakah cukup sampai di endocervix saja atau sampai ke dalam, gitu ya teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan penanganannya gitu teman-teman. Jadi sebelum saya ke sana, saya akan bicara tentang ada beberapa penelitian yang bilang begini teman-teman. Jadi kalau polip ini ada, maksudnya endometrial yang ada hubungannya dengan desidual, lalu kita buang sebelum umur kehamilan 10 minggu, itu resikonya terjadi prematur nantinya 34 minggu itu cukup tinggi gitu. Nah tapi apabila polip ini ada terjadi pendarahan gitu kan, tapi kita buang kehamilan 10 minggu, itu resiko prematur di bawah 34 minggu itu cukup tinggi. Lalu ada bilang lagi tentang, jadi kalau lebih dari 1,2 cm itu juga memiliki resiko prematur yang cukup tinggi. Sekarang penata laksananya mesti gimana? Begitu kan intinya kan. Kita mesti apain ini? Kita nggak buang, ini kalau misalkan nanti suatu saat bisa terjadi pendarahan atau infeksi, bisa mengancam bayi jadi prematur ya. Nah kalau kita buang, penelitiannya juga nanti bilang akan sama aja, akan terjadi prematur gitu kan. Jadi sebenarnya ini daerahnya abu-abu teman-teman. Jadi penata laksananya itu bervariasi teman-teman ya, tergantung dari polip itu sendiri. Kalau misalkan bertangkai, kecil, tidak mengganggu, tidak apa, saya rasa itu konservatif ya. Kita melihat, nunggu sampai nanti kayak gimana gitu. Tapi apabila itu misalnya ukurannya besar, setelah dicek 2 minggu lagi menjadi lebih besar gitu. Lalu setelah itu muncul gejala tentang keputihan yang berlebihan, lalu adanya bleeding, perdarahan, ditambah lagi ada bukti kita melihat bahwa polip itu ternyata ada luka yang menjadi ulkus-ulkus gitu ya. Kalau itu putih-putih gitu kan ya, itu harus dibuang. Cuma balik lagi, kalau misalkan polip itu nyantolnya hanya di cervix, di mulutnya di luar, saya rasa itu tidak masalah. Yang jadi masalahnya adalah akarnya di mana. Kalau akarnya hanya di dekat sini, mungkin itu kita bisa buang dikit. Tapi kan kita tahu teman-teman, dalam suatu kehamilan itu yang namanya mulut cervix itu sangat penting fungsinya sebagai pintu utama supaya tidak ada infeksi gitu kan ya, tidak boleh terbuka gitu kan. Dan pintu ini pun harus rapat. Makanya kita tidak melakukan apapun kalau misalnya itu yang bisa merusak pintu itu gitu. Jadi itu meningkatkan resiko untuk prematur karena pintunya kebuka gitu. Karena cervix itu nggak kayak karet teman-teman.
kita buka dikit, lepas tutup lagi, enggak. Rusak ya rusak, kebuka ya seperti itu gitu. Kita tahu teman-teman, cervix itu kan dengan lendir-lendirnya yang ada itu menutup kemungkinan untuk infeksi agar bisa masuk gitu ya. Polip yang akarnya ada di situ itu bisa mengubah biochemical yang ada di sekitar cervix itu. Nah, lalu apalagi kalau akarnya itu ternyata di dalam teman-teman, itu lebih berbahaya gitu ya. Kalau misalkan ketemu polipnya itu kecil, saya rasa itu dibiarkan, itu tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan polipnya itu membesar, mengganggu, ya kita timbang-timbang. Jadi buat teman-teman yang punya polip misalkan udah cukup gede, tentu kan kita lihat dulu setelah 2 minggu, makin gede. Jadi yang pertamanya 3-4 cm sekarang 5-6 cm gitu kan. Apalagi itu disertai dengan pendarahan, keputihan yang bau, ada ulkut, itu resiko untuk terjadinya prematur jauh lebih tinggi teman-teman ya. Itu mikirnya ke sana. Meskipun kita buang ini bisa terjadi prematur, tapi kalau nggak dibuang sudah ada simptom bermasalah, itu lebih berbahaya lagi. Jadi kita lihat yang mana resikonya meskipun sama-sama prematur tapi bisa lebih panjang di dalam rahim, begitu ya. Jadi gimana teman-teman ya, ngerti ya logikanya ya teman-teman ya, rangkuman ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi, polip itu meskipun ada di luar, yang pertangkai itulah yang bermasalah gitu. Tangkainya, akarnya ada di mana? Di dalam mulut cervix ini atau di luar? Kalau di luar mudah kita buangkan, kalau di dalam itu mengganggu sistem keamanan mulut cervix itu sendiri gitu kan. Nah, kalau ternyata akar di dalam lagi, itu lebih berbahaya lagi tentunya kan. Jadi ini suatu hal yang dilematik tapi bisa dipikirkan jawabannya. Kalau misalkan ketemu serviksnya pada saat kehamilan, kita lihat umur kehamilannya gimana, simptomnya bagaimana, bermasalah apa enggak, lalu perkembangannya gimana, kita timbang-timbang di situ. Kalau lagi nggak hamil, ya nggak apa-apa, kita buang aja, masa penyakit disimpan, ya kan? Jadi sore ini enak banget ya, saya bisa ngomong kayak begini. Jadi semoga sore ini berguna ya buat teman-teman semua ya yang nontonnya. Memang topik ini sangat spesifik sih teman-teman ya, tapi ini penting ya, cara berpikir tuh gimana. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kita semua ya teman-teman ya. Saya Dr. Alvenas mengucapkan terima kasih. Halo Rian, wake up.